Halo, saya Luciana Sihite dengan NIM 210102010101123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen kinerja dan kompensasi dalam perusahaan. Case yang pertama yaitu perencanaan kinerja dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama latar belakang yang terbagi menjadi atas dua yaitu sumber daya manusianya adalah aset strategis. Yang dimaksud dengan aset strategis adalah salah satu keberhasilan perusahaan terletak pada pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai aset strategis yang menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Yang kedua, perlunya perencanaan kinerja yang jelas dan terukur. Perencanaan kinerja menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa setiap individu dalam perusahaan memiliki arah, tujuan, serta ekspektasi kinerja yang jelas. Perencanaan kinerja yaitu pembahasan. Satu yaitu dengan konsep goal setting, KPI, dan pengembangan. Konsep goal setting ini yaitu dengan perencanaan kinerja yang efektif mencakup dan penetapan tujuan atau goal setting. KPI bisa dibilang dengan penetapan indikator kinerja utama dan penyusunan rencana pengembangan karyawan. Studi kasus PT Telkom. PT Telkom Indonesia menerapkan sistem perencanaan kinerja berbasis Balance Scorecard dan KPI individu yang terintegrasi dengan strategi perusahaan. Setiap awal manajer dan karyawan menyusun rencana kinerja individu yang mengacu pada sasaran divisi perusahaan. Melalui sistem ini, karyawan dapat berekspektasi perusahaan memiliki tujuan yang terukur dan memperoleh untuk pengembangan kompetensi. Karyawan yang menunjukkan kinerja unggul diberikan kepada akses program pengembangan seperti pelatihan, promosi, dan insentif. Langkah efektif perencanaan kinerja. Yang pertama, analisis pekerjaan, yaitu menyusun dengan description dan job specification yang jelas. Yang kedua, yaitu penetapan tujuan SMART, yang artinya menyusun tujuan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound. Yang ketiga, penentuan KPI, yaitu menyusun indikator pencapaian yang dapat diukur dan dievaluasi. Yang keempat, review berkala, yaitu review dan monitoring berkala, melakukan evaluasi secara periodik dan umpan balik terhadap progres kerja. Yang kelima, pengembangan karyawan, yaitu memberikan pelatihan dan mentoring berdasarkan hasil evaluasi. Jadi kesimpulan, perencanaan kerja merupakan alat strategis untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya sebagai aset utama perusahaan. Case 2. Di sini ada kebijakan kompensasi dengan latar belakang kompensasi mempengaruhi motivasi dan turnover, yaitu dengan kompensasi merupakan salah satu faktor utama dan menjaga motivasi dan produktivitas karyawan. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan menimbulkan ketidakpuasan kerja, menurunkan loyalitas, bahkan meningkatkan turnover karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yaitu dengan pembahasan yaitu finansial dan non-finansial. Yang ketiga, studi kasus
PT Unilever Indonesia. PT Unilever Sistem Total Reward yang mencakup gaji pokok, tunjangan fleksibel, bonus berbasis kinerja, serta program kesejahteraan karyawan. Perusahaan juga secara rutin melakukan survei kepuasan karyawan dan benchmarking untuk menyesuaikan struktur gaji dan kondisi pasar dan kebutuhan karyawan. Case 3 yaitu sumber daya manusia unggul dan teknologi. Yang pertama, manusia unggul, adaptif, kolaboratif, kompeten. Kemajuan teknologi harus didukung oleh kemampuan manusia yang unggul agar dapat diimplementasikan secara efektif. Sumber daya manusia tidak dituntut menguasai teknologi, tetapi juga memiliki sikap yang proaktif dan dalam belajar dan beradaptasi. Studi kasus PT Astra. Astra mengembangkan program digital Talent Academy untuk melatih karyawan dalam bidang digital seperti data analytics. Hasilnya proses bisnis menjadi lebih efisien dan inovatif. Kesimpulannya, bahwa manusia unggul adalah aset utama dalam menghadapi perubahan teknologi. Perusahaan perlu berinvestasi pada pengembangan SDM agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan strategis. Case keempat yaitu benchmarking kompensasi. Tujuan, keadilan, dan daya saing. Studi kasus PT Bank Mandiri, konsultasi data sumber daya manusia untuk penyesuaian gaji dan bonus. Yaitu dengan latar belakang benchmarking kompensasi membantu perusahaan menentukan standar gaji dan tunjangan yang adil dan kompetitif, mencegah ketimpangan serta meningkatkan kepuasan karyawan. Benchmarking mencakup pengumpulan data pasar, analisis struktur internal, dan evaluasi jabatan. Prinsip utamanya adalah kesetaraan atau equity dan daya saing atau competitiveness. Kasus PT Bank Mandiri contoh yaitu Bank Mandiri menggunakan data dari lembaga konsultasi sumber daya manusia untuk membandingkan gaji karyawannya dengan bank lain sejenis. Hasil benchmarking digunakan untuk menyesuaikan gaji dan merancang skema bonus tahunan. Jadi kesimpulan dari benchmarking kompensasi yaitu merupakan langkah strategis untuk menjaga daya saing perusahaan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Case 5 yaitu penilaian kinerja objektif, yaitu masalah metode tradisional, solusi KPI 360 feedback, studi kasus PT Pertamina. Masalah metode tradisional yaitu dengan penilaian kinerja yang tidak objektif dapat menimbulkan konflik, demotivasi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu perlu pendekatan sistematis dan berbasis dalam data dalam melakukan evaluasi. Metode yang objektif menggunakan pendekatan berbasis hasil atau output, indikator kinerja utama atau KPI, dan 360 degree feedback. Contoh kasusnya itu PT Pertamina. Pertamina menerapkan sistem
performance, di mana karyawan dinilai berdasarkan KPI dan umpan balik dari atasan, rekat sejawat, dan bawahan. Proses ini membantu meminimalisir bias dan meningkatkan transparansi. Kesimpulannya adalah penilaian kinerja harus dirancang secara terstruktur, berbasis data, dan dilakukan secara partisipatif untuk memastikan keadilan dan akurasi. Case 6 yaitu standar kompensasi ideal, yaitu indikator Jobdesk performa kompetensi, yaitu dengan penentuan siapa yang berhak atas kompensasi tambahan harus didasarkan pada standar yang jelas tanpa kriteria objektif dan dapat ketidakpuasan dan persepsi ketidakadilan. Studi kasus PT PLN. Contoh, PLN menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan besaran gaji. Proses ini mempertimbangkan tanggung jawab, resiko pekerjaan, serta hasil kerja. Jadi kesimpulannya, kompensasi ideal didasarkan pada standar objektif yang mencerminkan kontribusi, keahlian, penanggung jawab karyawan, serta sistem yang transparan dan terstruktur mendorong semangat kerja dan keadilan organisasi. Jadi kesimpulan umum dari semua case dari 1 sampai ke 6 yaitu perencanaan dan kompensasi penting untuk sumber daya manusia unggul. Yang kedua, sistem objektif, adaptif, dan transparan. Yang ketiga, studi kasus menunjukkan hasil nyata dari strategi HR yang baik.